kalau dalam model begini ya, ini kan suatu alat ya, alat model molekul yang dibikin. Itu ya sudah diberitahu gitu ya. Oh, yang hitam ini mewakili atom karbon, begitu. Oh Yang ya, putih ini mewakili atom hidrogen. Nah, kalau yang biru hidronium. begini mewakili atom nitrogen. Nah, gitu ya. Gitu kalau di model ini. Nah, kalau yang merah ini mewakili, gitu maksudnya, ini sebagai model atom oksigen. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada yang tanya lagi sebelum saya mau bicara secara teori ini? Oke, kalau belum ya sambil jalan ya. Kan kalau ada temanmu yang belum kelihatan itu bisa dicek, bisa dihubungi. Masih ada satu siapa yang belum ya? Oke. Oke ya, bisa dilihat ya tampilan PowerPoint-nya ini. Bisa Ustadz, bisa Oke, Ustadz. nah langkah pertama yang harus kalian pahami dulu adalah model bentuk molekul dan namanya. Itu yang pertama. Gitu. Jadi, misalnya yang paling atas gini, model begini, gitu ya. Ini disebut linear. Gitu. Jadi linear ini yang di tengah atom pusat namanya. Ini dua atom yang diikat. Itu dulu. Oh, kalau begini namanya linear. Dan kamu apa namanya? Sambil mengingat-ingat, oh kalau linear itu atom pusat mengikat dua atom lain dan ini sudutnya 180 gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini datar ya. Ini yang datar. Nah, yang begini ini namanya trigonal planar. Untuk yang ada rumus umumnya ini AB3 ini dihiraukan dulu gitu ya. Itu yang begini ini modelnya itu disebut trigonal planar. Nah, kemudian yang seperti ini ya, tapi ini abaikan ini, yang di atas ini abaikan. Jadi modelnya ini aja, karena ini atom-atom penyusunnya kan. Jadi atom pusat mengikat dua atom membentuk sudut begini nih. Yang jelas sudutnya ini kan lebih kecil dari 180 kan ini. Nah, yang begini ini itu disebut angular atau bend. Kalau bahasa Indonesianya itu bengkok. Gitu, bengkok atau bentuk V atau membentuk sudut ya, gitu. Yalah pakai satu istilah aja misalkan bengkok gitu aja. Bend itu bengkok. Kalau angular itu maksudnya membentuk sudut gitu. Atau bentuk V boleh. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini tadi yang sudah saya contohkan pakai model tadi. Jadi atom pusat mengikat 4 atom lain tadi yang saya contohkan CH4 tadi. Nah, model begitu itu namanya tetrahedral. Itu langkah pertama memang harus begitu. Jadi mengenali bentuk sama namanya, gitu kan. Nah, kemudian yang seperti ini, gitu kan. Itu. Jadi ini hiraukan di atas ini gitu ya, hiraukan. Nah, seperti ini tadi contohnya yang saya kasih contohkan NH3 tadi. Nah, itu. Ini namanya trigonal piramidal. Gitu. Trigonal itu kan segitiga. Jadi boleh diberi nama piramida segitiga. Gitu ya. Trigonal piramidal atau piramida segitiga itu boleh. Nah kalau yang ini, gitu kan, yang seperti ini sebenarnya sama seperti ini, cuma beda sudut, gitu ya. Kalau ini sudutnya lebih besar dari ini. Nah ini namanya ya sama, gitu. Namanya bengkok atau bend atau membentuk sudut atau planar V, kayak gitu ya. Oke, jadi
bentuk-bentuk begini ini harus dikenali dulu memang, gitu. Jadi kalau bentuk begini ini namanya T, gitu ya. Nah, kalau ini tadi ini lurus ya linier. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan mungkin? Ya, sambil tanya. Mungkin kalau kalian ada buku, mungkin ada gambar-gambar di buku yang lebih bagus, gitu ya. Jadi pertama langkahnya itu mengenali itu dulu, mengenali itu bentuk-bentuk itu dulu, gitu ya. Mengenali bentuk-bentuk itu. Sekarang coba ini saya stop sharing dulu. Saya stop. Oke. Nah, saya stop. Ini saya full screen. Saya tanya sekarang. Kalau bentuknya begini namanya apa ya? Linear. Linear, Ustaz. Iya, linear. Oke ya. Saya pakai gabus gitu ya. Linear. Kalau begini kira-kira apa ini? Ayo, ini. Piramida trigonal. Bukan. Bukan. Linear, bukan. Trigonal planar, Ustaz. Trigonal planar. Ingat, trigonal itu kan maksudnya segitiga loh ya. Ingat itu ya. Planar itu maksudnya datar. Jadi nanti kalau ada yang memberi nama segitiga datar itu sama maksudnya ya. Trigonal planar. Gitu ya. Jadi maksudnya itu segitiga datar. Gitu ya. Ini trigonal planar. Nah, kalau yang begini ini model tadi ini apa ini? Piramida trigonal. Betul, piramida trigonal. Gitu ya. Piramida trigonal. Jadi kalau tadi ini apa ini? Trigonal planar. Trigonal planar. Maksudnya ya ini segitiga gitu. Nah, kan mirip ya. Mirip apa maksudnya? Atom pusat mengikat 3 atom lain. Ini sama ini. Maksudnya atom pusat mengikat 3 atom. Cuma ini datar gitu. Ini datar. Tapi kalau ini enggak datar kan? Gitu kan. Jadi ini piramida, ini alasnya. Jadi piramida alasnya segitiga, maka namanya trigonal piramida atau trigonal piramidal itu boleh. L-nya ikut atau enggak ikut boleh. Atau piramida segitiga gitu boleh. Itu masalah bahasa itu ya. Nah, kalau gini. Nah. T. Bentuk T. Ingat ya, bentuk T. Kalau ini tadi apa namanya? Ini Ustaz. Piramida planar. Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal. Atau segitiga datar. Oke ya. Pokoknya saya aduk-aduk itu. Apa ini namanya? Linear. Linear. Oke. Nah, sekarang kalau linear itu saya gini kan. Ini. Waduh, kena muka saya. Ini planar F. Angular. Angular gitu ya. Nah, ginilah. Angular. Nama lainnya lagi apa tadi? Bend atau bengkok. Bend atau bengkok. Atau membentuk sudut atau membentuk huruf apa itu? V. Makanya ada yang beri nama planar V atau bentuk V atau bend atau angular atau bengkok atau membentuk sudut. Tuh namanya banyak banget. Mana yang mau dipakai silakan.
Yang penting kamu ingat satu aja, bentuk V wes gitu ya. Itu planar Mau V itu kan, bahasa Ustaz? apa? Itu planar V kan itu? Planar V. Ya, boleh planar V, bentuk V gitu. Atau bahasa Inggrisnya ada juga pakai V-shape gitu. Apa V itu bahasa Inggrisnya bacanya gimana? Pokoknya V-shape, shape itu ya bentuk maksudnya. Jadi Oh iya, kayak di gitu. planar V. Heeh. Ya. Jadi itu jadi kalau yang atom pusat mengikat dua atom itu cuma ada dua bentuk kan? Gitu. Jadi bentuk planar V atau yang tadi apa satunya? Linear. Linear. Nah, gitu. Linear. Gitu ya. Lah, kalau atom pusatnya mengikat tiga atom lain, jadi ini atom pusat mengikat tiga atom lain gitu ya. Atom pusat mengikat tiga atom lain. Bentuk yang mungkin pertama ini apa tadi? Ini apa sih? Trigonal. Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar, oke ya. Trigonal planar. Atau yang gini bentuk apa ini? Piramida trigonal. Piramida trigonal. Piramida trigonal. Karena ini ingat, ini enggak datar loh ya. Gitu, jadi enggak datar. Piramida trigonal. Nah, kalau yang ini? Bentuk T. Bentuk T, gitu ya. Nah, sekarang kalau atom pusat itu mengikat 4 atom lain. Jadi ini atom pusat mengikat 4 atom lain, gitu ya. Itu. Yang bentuk yang ini namanya apa ini? Tetrahedral. Tetrahedral atau tetrahedron. Ya. Jadi pokoknya bentuk begini namanya tetrahedral atau tetrahedron. Oke ya? Oke. Nah, sekarang saya pakai model yang ini. Nah, kalau saya bikin tetrahedronnya gini. Nah, ini tetrahedron ya. Ini tetrahedron. Nah, Begitu juga bisa ya, Ustaz? Begitu. Kenapa? Kalau bentuk begitu juga bisa ya? Iya, maksudnya ini pakai model walaupun kalau pakai begini harus apa namanya? Harus dirasa-rasa kira-kira bentuknya. Pokoknya tetrahedron. Nah. Saya buatkan dulu supaya kelihatan nampak bagus. Nah, kayak gini nih. Tetrahedron. Gitu. Oh, iya. Ya, ini tetrahedron ya. Nah, lain lagi kalau begini. Kan sama ini. Ini. Atom pusatnya ini mengikat 4 atom lain, tapi datar. Nih, nggak datar. Kalau ini kan atom pusat. Nah, ini namanya segi 4 datar. Segi 4 bahasa Inggrisnya apa? Huruf depan S. Square ya. Square lah. Terus datar tadi bahasa Inggrisnya apa? Planar. Planar. Jadi begini kalau bahasa asingnya square planar. Gitu. Ya kalau nggak suka bahasa itu bahasa Indonesia segi 4 datar ya gitu ya. Jadi ini segi 4 datar atau square planar. Nah, kalau ini tadi apa namanya? Apa tuh tadi? Tetrahedron. Tetrahedron. Oke ya. Jadi kalau ini tadi square planar. Jadi ingat, atom pusat mengikat 4 atom lain. Ada tetrahedron, ada square planar. Square planar. Masih ada satu lagi. Nah, masih ada satu lagi. Kayak gini nih. Sama ini. Octahedron. Tetrahedral distorsi. Nah, itu nama tadi. Yang disebut terakhir itu namanya tetrahedron terdistorsi. Kalau tetrahedron yang benar kan ini tetrahedron yang benar. Nah, kalau yang ini tetrahedron terdistorsi.
Gitu. Atau ada nama asing yang lazim dipakai. Gitu. Huruf singkatannya SS. Gitu. Si, sao. Si, sao. Gitu. SEE SAW gitu ya. Si, sao. Atau kalau kamu apa namanya? Pernah sekolah di playgroup kan. Modelnya begini, kamu duduk di sini, temanmu duduk di sini, kemudian goyang gini-gini. Apa namanya tuh? Jungkat-jungkit. Iya, makanya sisau itu ada yang apa namanya menerjemahkan itu jungkat-jungkit, gitu ya. Jadi ini bisa sisal, bisa tetrahedral terdistorsi, bisa juga dalam bahasa kita disebut jungkat-jungkit, gitu ya. Nah kalau ini tadi namanya apa? Hedron. Segitiga piramida. Tetrahedron atau tetrahedral. Harus banyak diingat ini. Ini tadi namanya apa ini? Tetrahedron. Ya, sama dengan ini. Tetrahedron. Gitu. Saya cabut satu kayak gini. Jadi apa ini? Trigonal piramidal. Mau pakai bahasa Indonesia udahlah, piramida segitiga. Tak cabut satu. Jadi apa ini? Bentuk planar V. planar V. Ya, membentuk sudut boleh. Nah, gitu istilahnya ya. Itu. Nah, jadi tadi kan mulai dari atom pusat mengikat dua atom lain, ada linear, ada planar V. Atom pusat mengikat tiga atom lain, ada trigonal planar, ada bentuk T, terus ada apa lagi satu? Ayo, trigonal piramidal. Terus atom pusat mengikat empat atom lain, ada bentuk tetrahedron, ada tetrahedron terdistorsi, terus ada satu lagi apa yang nggak saya sebutkan? Segi empat datar. Segi empat datar. Nah, gitu. Nah, sekarang atom pusat mengikat 5 atom lain. Nah, gitu. Ini. Jadi ini atom pusat mengikat 5 atom lain. Contohnya itu kalau senyawa kayak PCl5, gitu ya. Gitu kan, PCl5. Jadi atom pusat P mengikat 5 atom Cl. Nah, bentuknya gini nih. Trigonal bipiramida. Betul. Trigonal bipiramidal. Gitu. Jadi sebenarnya maksudnya kalau kayak gini ini, ini kan piramida trigonal kan gitu. Bentuknya ini. Nah, karena dia ada dua gitu. Ada dua, makanya disebut trigonal bi. Bi itu kan maksudnya dua, gitu kan. Trigonal bipiramidal. Cuma ketika gambar sering gambarnya gini. Ini ya, diiringkan gitu kan. Nah, jadi supaya kelihatan semuanya kan gitu. Nah, biasanya orang gambar sukanya gini. Gitu. Enggak terus digambar gini. Gitu, atau digambar gini enggak gitu. Ya memang kalau mau apa namanya? Mau melihat model molekul secara 3 dimensi, itu memang ada aplikasi komputer begitu. Karena ada orang itu tidak suka menggunakan model dari barang-barang yang kelihatan mata gitu. Suka pakai aplikasi gitu. Ada aplikasi ChemDraw, macam-macam lah itu sebenarnya gitu kan. Itu kalau yang suka-suka komputer begitu. Sehingga bisa dilihat muter miring kan gitu. Gitu kan. Jadi maksudnya kalau model di komputer itu bisa diguling-guling begini gitu. Jadi dilihat dari
banyak sudut, maksudnya gitu ya. Itu maksudnya. Tapi kalau nggak mau melihat yang seperti itu ya buat pakai model bola-bola. Kalau ini bisa pakai gabus begini gitu ya. Oke, saya cabut satu. Tadi apa namanya? Trigonal piramidal. Apa tadi? Tetrahedral terdistorsi. Tetrahedral terdistorsi atau sisau atau jungkat-jungkit. Nah, makanya supaya kesannya jungkat-jungkit gini gambarnya. Nah, gini ini. Gambarnya begini nih. Gitu. Nah, kalau ini tadi namanya apa ini? Apa namanya tadi? Trigonal piramida. Trigonal bipiramida. Oke ya. Nah, mantap. Sekarang satu lagi. Terakhir nih. Terakhir. Terakhir yang atom pusat itu mengikat 6 atom lain. Oktahedral. Tuh. Wah, udah tahu alhamdulillah begitu. Langsung pokoknya. Saya carikan yang bolanya agak bagus. Gini. Kira-kira lah gini lah. Gini. Jadi ini namanya oktahedron. Oktahedron. Atom pusat mengikat 6 atom lain. Ya. Nah, sekarang kalau ini saya cabut satu. Nah, jadi begini. Piramida. Di piramida. Ayo. Piramida segi 4. Jadi kalau atom pusat mengikat 5 atom lain, bentuk yang tadi itu kan trigonal bipiramida, gitu ya. Nah, bisa juga atom pusat mengikat 5 atom lain itu bentuknya begini. Itu namanya piramida segi 4. Cuma kalau atom pusat mengikat 6 atom lain, kayak gini nih. Gini. Nah, kalau ini cuma satu namanya oktahedron boleh, oktahedral boleh gitu ya. Memang dua itu, on atau al. Oktahedral atau oktahedron. Okta itu 8. Hedron itu kira-kira apa ya? Apa ya? Apa itu Ustadz? Apa Ustadz bilang? Oktahedron. Kalau okta itu kan 8. Kalau hedron itu kira-kira apa ya? Gabungan. Ya, nanti dicari istilah hedron itu apa. Jadi gini, kok kenapa dikasih nama oktahedron? Okta itu kan 8. Coba kalau dari bentuk bangun ini ya, bangun begini nih, misalkan kita lihat permukaannya. Permukaannya itu ada 8 dan apa ya? Sebangun. Gitu ya. Sebangun gitu. Maksudnya sudah permukaannya itu bangun datar yang sama gitu. Betul-betul sama begitu ya. Gitu. Jadi ini permukaan, ini segitiga, ini segitiga, ini segitiga ada 4 kan gitu. Ini juga gitu. Segitiga, 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 segitiga. Jadi di permukaannya itu ada 8 segitiga yang sama. Itu segi 4 itu piramida segi 4. Ini kan segitiga ini. Kan ini anggaplah ini atom ini titik-titik gitu ya. Titik, titik, titik dihubungkan. Apa bentuknya? Iya, segitiga. Nah, gitu. Itu biasanya kalau ada kristal-kristal modelnya oktahedron itu kan kelihatan permukaannya segitiga. Jadi membayangkannya begitu. Itu ya. Jadi kalau ini seolah-olah titik-titik, ada 3 titik dihubungkan gitu ya. Nah, itu segitiga. Jadi
yang harus kalian kenali pertama memang itu ya. Sebelum kita meramalkan geometri molekul. Jadi pertama tadi ada linear, ada planar V, ada trigonal planar, trigonal piramidal, bentuk T, Bentuk terus T. apa lagi? Tetrahedron, terus Tetrater- segi empat datar, terus Piramida segi empat. jungkat-jungkit, Jungkat-jungkit. terus apa lagi? Trigonal Bipiramida. bipiramidal, terus piramida segi segi empat, empat. terus Oktahedral. oktahedral atau oktahedron. Berarti setidaknya ada 11 ya. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita belajar teorinya. Bagaimana meramalkan geometri molekul. Bagaimana meramalkan geometri molekul. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ditanya, geometri molekul dari HCN itu apa? Nah, coba. HCN. Gitu. Atom pusatnya mengikat berapa atom tuh? 2 atom. 2 atom. Berarti geometri molekulnya kemungkinannya apa dan apa? Linear dan planar F. Planar. Linear atau planar V. Planar T. Planar V. Ya, gitu ya. Nah, contoh misalkan NH3. Kira-kira NH3 geometri molekulnya apa kira-kira? Antara trigonal planar sama Trigonal planar, trigonal piramida. Trigonal trigonal piramida. piramida, Nah, bentuk T. Bentuk T. Nah, Bentuk T. gitu. Bentuk T. Iya, iya. Nah, kalau misalkan ada SF6. Minta nama tong oktahedral. Iya, jadi nggak ada alternatif lain, ya itu, gitu kan. Itu ya. Itu salah satu sebenarnya. Sebelum kita belajar teori itu, kalau sudah mengenali bentuk, itu nama-nama bentuk juga model bentuknya. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menduga, gitu, menduga sebelumnya. Coba kalau CH4, kira-kira bentuk molekulnya apa kira-kira? CH4 Segi 4 datar, tetrahedron sama ini. Tetrahedral distorsi. Nah, jadi kemungkinan 3 gitu ya. Nah, gitu. Itu. Tapi setelah nanti belajar tentang cara meramalkan, itu kalian bisa menentukan lebih tepat. Oke, saya kembali ke PowerPoint tadi. Ke sini. Oke, bisa dilihat? bisa Ustaz. Oke, nah, jadi ada salah satu teori yang disebut teori VSEPR, gitu. Gitu. Teori ini yang terkenal ini, ya ini kepanjangannya ini, ya kan. Jadi valensi cell electron pair repulsion. Jadi kalau repulsion itu tolakan, gitu kan. Pasangan elektron di kulit terluar. Itu maksudnya. Jadi makanya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut teori tolakan. Repulsion itu tolakan. Pasangan pair ya. Elektron di kulit terluar. Jadi valensi sel itu maksudnya kan elektron valensi ya. Kulit valensi kan maksudnya gitu. Jadi kalau elektron kulit valensi itu maksudnya elektron di kulit terluar. Jadi teori tolakan pasangan elektron di kulit terluar atom pusat. Sebenarnya gitu lengkapnya. Nah, jadi teori tolakan pasangan elektron di kulit terluar atom pusat. Nah, pasangan-pasangan elektron itu akan berusaha menjauhi. Loh, kenapa menjauhi? Karena elektron-elektron itu kan muatannya sama. Jadi, kalau elektron-elektron itu muatannya sama, maka satu dengan yang lain akan berusaha menjauhi, gitu ya. Maksudnya ya tolak-menolak, gitu. Nah,
kalau tolak menolak saling menjauhi dengan harapan mungkin gitu ya. Tolakannya semakin rendah. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, teori VSEPR itu dikembangkan lebih lanjut untuk molekul yang memiliki ikatan rangkap. Nah, karena kan dalam ikatan kimia ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3 kan gitu. Nah, ikatan rangkap itu diperlakukan sebagai pasangan-pasangan elektron yang terkungkung dalam satu domain elektron. Nah, makanya ketika responsi di pertemuan yang lalu itu kita kupas tuntas, maksudnya tentang struktur Lewis gitu. Nah, ada istilah domain elektron ikatan. Nah, domain elektron ikatan itu maksudnya gitu ya, domain yang mengandung pasangan elektron ikatan. Jadi kalau pasangan elektron ikatan misalkan cuma sepasang, itu ikatan tunggal, atau 2 pasang itu ikatan kovalen rangkap 2, atau 3 pasang itu ikatan kovalen rangkap 3, itu pokoknya ya disebut satu domain. Jadi satu ikatan mau tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3 itu disebut satu domain. Yang disebut domain elektron ikatan. Nah, kemudian ada pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan, yang juga disebut pasangan elektron bebas, itu dalam hal ini disebut domain elektron bebas, atau disingkat DEB gitu ya. DI, DII, atau kemudian DEB, domain elektron ikatan, domain elektron bebas. Oke, nah selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan? Menentukan di sini maksudnya meramal, gitu ya. Meramalkan, gitu ya. Bentuk molekul. Langkah pertama itu harus menggambarkan struktur Lewis yang tepat. Gitu. Jadi struktur Lewis dari molekul itu harus sudah tahu, gitu ya. Kalau belum tahu, gambarkan. Nah, kemudian hitunglah jumlah domain elektron ikatan dan domain elektron bebas pada atom pusat. Ingat loh ya, pada atom pusat saja. Nah, baru bentuk-bentuk molekul ditentukan oleh, ya lihat tabel berikut. Nah, gitu. Nah, sekarang gini, kalau domain elektron ikatan 2, domain elektron bebasnya itu 0, maka nama bentuknya linier. Gitu. Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang langsung ke contoh nih. Lihat. BeCl2 ya. BeCl2. Struktur Lewisnya seperti ini. Jadi di atom pusat Be ini ya, ini hanya ada 2 domain elektron ikatan. Domain elektron bebasnya tidak ada, kan gitu. Nah, kalau kembali ke tabel sini 2 0 kan gitu ya. Domain elektron ikatan 2, domain elektron bebas 0. Bentuk molekulnya linier. Nah, gitu. Linier. Nah, boleh digambar begini, boleh kamu gambar gini gitu ya. Nah, kalau ditanya sudutnya, ya sudutnya itu maksudnya sudut ini. Karena ikatannya kan bisa kita baca BCl, BeCl. Jadi sudut Cl, BeCl itu 180. Gitu. Jadi 180 ini maksudnya adalah sudut Cl, gitu. Kalau mau dilengkapi ya ini, sudut, gitu. Jadi ikatan Cl, gitu. BeCl, nah, gitu. Jadi sudut Cl, BeCl. Nah, gitu. Itu maksudnya sudut ikatan, itu 180 derajat. Oke, itu contoh kedua, contoh BH3 ya.
BH3, nanti ada BCl3, ada BF3, itu sama. Jadi gambar Lewisnya dulu. Di atom pusat B itu ada 3 pasang elektron. Itu. 3 pasang elektron. Nah ini 3 pasang elektron ini kan saling tolak menolak ini, gitu kan gitu. Saling tolak menolak sehingga sejauh mungkin. Gitu ya. Nah, domain elektronnya gitu. Ini semuanya domain elektron ikatan, 3 buah. Domain elektron bebas di atom pusat tidak ada atau 0. Nah, kalau kembali ke sini gitu ya, cari yang domain elektron ikatan itu 3 gitu ya. Kemudian domain elektron bebasnya 0. Itu namanya trigonal planar atau segitiga datar. Nah, segitiga datar. Nah, bentuknya seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang tanyakan enggak nih? Ustadz, jadi untuk menentukan Pak, yang termasuk di bagian mana itu sudah bisa dilihat dari datanya ya Ustadz, udah nggak ditentuin iya. gitu. Cuma gini, ya, data ini memang harus coba kamu ingat. Cuma tadi ya, di awal tadi kan sudah saya sampaikan gimana caranya menduga kan gitu. Sehingga jangan sampai begini. Misalkan ditanya, bentuk molekul gitu, bentuk molekul NH3 apa? Misalkan kamu jawab oktahedron. Kira-kira nyambung nggak kayak gitu tuh? Tidak. Ya, karena apa? Di awal tadi kamu sudah mengenal toh. Jadi kalau atom pusat itu mengikat 4 atom lain, gitu ya, itu kemungkinan bentuk molekul itu tetrahedron, segi 4 datar, dan jungkat-jungkit, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya bentuk molekul H2S, H2S, kira-kira apa? Linier, Ustaz. Linear atau Sudut. Atau atau angular membentuk sudut. Nah, sekarang lihat di sini gitu ya. Lihat di sini. Yang linear itu di atom pusatnya tidak ada domain elektron bebas. Coba bayangkan molekul H2S. Jadi atom pusatnya S, ada pasangan elektron bebas enggak di situ? Ada, Ustaz. Ada, berarti pasti bentuknya bukan linear. Apa berarti? Angular. Angular. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kamu paham betul tentang struktur Lewis itu memang gitu. Ditambah pemahaman tadi, nama bentuk dan model yang sudah saya tunjukkan tadi, itu memang gampang begitu kan. Contoh gini, bayangkan, saya sebutkan ya senyawanya ya, misalkan ClF3. Boleh kamu tulis di kertasnya, ClF3. Ayo, kira-kira bentuk molekulnya apa? ClF3. Ini. Antara bentuk T, Piramida Bentuk T, trigonal. terus? piramida trigonal sama trigonal Sama itu. trigonal Ustaz. Planar. Planar, iya, Ustaz. Iya, Iya. jadi bentuk T trigonal planar dan trigonal piramidal. Nah, gitu. Nah, sekarang kira-kira gitu, di atom pusat itu ada pasangan elektron bebasnya enggak? Ada. Ada, Ustaz. Ada berapa pasang? Ada ClF3. Cl itu elektron valensinya 7. Untuk mengikat 3 atom F, berarti kepake 3. Berarti sisa 4. 4 itu berapa pasang? 2 pasang. 2 pasang. Jadi kira-kira bentuknya apa kalau 2 pasang? 2 pasang. Jadi domain elektron ikatannya 3, domain elektron bebasnya 2.
Bentuknya apa? Yang itu Ustaz bentuk T. Iya, Bentuk lah T. ini loh contohnya ada di sini nih. Ya, CLF3 gitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau paham struktur Lewis itu insya Allah itu untuk meramalkan itu gampang gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini SO2. Ya gambar struktur Lewisnya. Di atom pusatnya ada 3 domain. Ini kan ikatan rangkap ini ya 1 domain. Itu ini ikatan tunggal ya 1 domain. Ini juga 1 domain. Jadi domain elektron ikatannya 2, domain elektron bebasnya 1. Begitu. Nah, kalau seperti ini bentuknya band gitu ya. Tapi ingat sudut ikatannya gitu. Sudut ikatannya itu kurang dari 120 derajat. Ya tinggal kalau dia itu band itu asalnya itu dari berapa domain total gitu kan. Kalau dia domain totalnya itu 3 kayak gini, memang sudutnya sekitar itu 360 dibagi 3 kan. Jadi sekitar 120 derajat. Gitu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan silahkan kalau ada. Nah, sederhananya ini. Nah, sebagai penutup pertemuan gitu ya, saya ingin mengenalkan istilah gitu, elektron geometri. Gitu. Jadi tadi itu istilah geometri molekul atau molekular geometri atau molekular shape atau Indonesianya ya bentuk molekul atau geometri molekul. Ada juga di istilah asing itu elektron pair geometri atau geometri berdasarkan jumlah pasangan elektron atau jumlah domain elektron di atom pusat. Gitu ya. Nah, sekarang gini, sebelum gini saya tanya sini. Di atom pusat domain totalnya berapa ini? 2. 8. Kok 2? Ada 4. Jumlahkan aja ini jumlahkan aja. Iya. Ini Oh, di 4, atom ya. pusat domainnya berapa ini? Ada 4. 2. 2 tambahan 0. Di atom pusat domainnya berapa ini? 6. 6. Begitu. Nah, kalau ini di atom pusat domainnya berapa? 4. Nah, Ustaz. oke. Ada apa? Domain itu dia terikatan atau cuman per orang itu, Ustaz? Terikatan kan dia? Kalau disebut domain total itu gabungan domain elektron ikatan dan domain elektron bebas. Nah, kalau domain elektron ikatan itu per 1 ikatan atau menduganya cukup berapa jumlah atom yang diikat oleh atom pusat. Jadi kalau kayak ini ya, ini misalkan atom pusat C itu mengikat 4 atom. Ya udah berarti domain elektron ikatannya 4 gitu. Gitu ya. Contoh misalkan ini SO2 ini ya. S ini mengikat 2 atom O. O berarti domain elektron ikatannya 2. Gitu. Nah, pasangan elektron ini domain elektron bebas. Jadi walaupun ini ikatannya ikatan rangkap ini disebut 1 domain. Gitu. Nah, ini ikatannya kan tunggal ini, ya 1 domain. Jadi 1 tambah 1 2 gitu. Atau atom pusat mengikat 2 atom lain berarti domain elektron ikatannya 2 gitu aja. Nah, sekarang domain elektron totalnya gitu ya di atom pusat. Ya domain elektron ikatan ditambah bebas. Ini totalnya 3. Nah, berdasarkan domain total ya di atom pusat itu, itulah yang
memunculkan istilah geometri berdasarkan pasangan elektron. Atau ini elektron pair geometri. Gitu. Ya cuma ada 5 saja. Gitu. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Oktahedral. Cuma itu. Nah, jadi ini maksudnya menggambarkan yaitu pasangan elektron atau domain elektron di atom pusat. Jadi kalau kayak begini ini maksudnya domain itu elektron di atom pusat cuma 2. Kalau ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, berdasarkan domain totalnya itu nanti melahirkan ini geometri molekulnya. Jadi kalau domain totalnya cuma 2 begini, itu ya geometri molekul yang mungkin cuma linear. Tapi kalau domain elektron totalnya itu 3, itu bisa trigonal planar atau bentuk V atau band. Kalau geometri ya elektronnya itu 4, maka bentuk molekulnya mungkin saja tetrahedral, trigonal piramidal, atau band. Nah, semuanya tadi bergantung berapa domain elektron ikatannya dan domain elektron bebas. Oke. Kalau bingung, ini saya stop. Nah, saya stop ke sini, itu lihat saya, gitu. Nah, saya pakai ini. Nah, ingat ini atom pusat ya. Jadi ini atom pusat. Atom pusat ini menggambarkan apa namanya? Orbital tempat pasangan elektron berada, gitu ya. Saya pakai begini. Nah, gini. Jadi ini maksudnya di atom pusat itu ada 2 domain ya. Jadi ada 2 domain. Domain elektron gitu. Nah, gitu. Nah, kalau domain elektron ini berupa domain elektron ikatan, itu kan maksudnya apa? Maksudnya kan memang digunakan untuk berikatan dengan atom lain, kan gitu. Jadi, nah, jadi gini, kalau domain elektronnya itu digunakan untuk mengikat atom lain atau disebut domain elektron ikatan, kan jadi begini. Gitu. Nah, maka geometri berdasarkan pasangan elektron gitu atau domain elektron di atom pusat yang sebanyak 2 itu kalau bentuk molekul itu pasti linear, nggak ada lain. Nah, sekarang kalau misalkan 3. Nah, 3 gini. Nah, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya di atom pusat itu ya. Di atom pusat ini, atom pusat itu ada 3 domain. Gitu, ada 3 domain totalnya gitu ya. Nah, maka bentuk begini ini kan disebut bentuk apa ini? Trigonal planar. Nah, kalau semuanya ini domain elektron ikatan, semuanya domain elektron ikatan ya. Nah, saya modelkan. Nah, kalau semuanya dari 3 domain ini, gitu ya, itu domain elektron ikatan semua, maka bentuknya ini, apa namanya nih? Trigonal planar. Nah, trigonal planar. Tapi seandainya gitu ya, ini, nah, yang satu ini, itu, nah, di sini ini domain, tadi kan 3 gini, tetap 3 ya. Ini maksudnya yang 2, gitu. Yang 2 ini adalah domain elektron ikatan. Yang ini domain elektron bebas. Bebas. Nah, lah bentuk molekulnya apa? Kan bentuk Bentuk V, molekulnya ini. Ustaz. Angular. Nah, Ben. bentuknya band. Angular atau band. Nah, jadi ini band yang asalnya dari geometri elektron apa?
Dua. trigonal planar. planar. Trigonal planar. Nah, sekarang berikutnya. Ini kalau ada 4 begini. Nah, jadi ini maksudnya menggambarkan di atom pusat itu ada 4 domain elektron. Ada 4 domain elektron. Nah, kalau keempat-empatnya itu domain elektron ikatan, bentuknya apa? Oh, pakai ini aja yang gambar. Nah, pakai ini. Nah, kalau keempat-empatnya itu domain elektron ikatan, bentuk molekulnya gini. Gitu. Apa namanya ini? Tetrahedron. Nah, sekarang kalau seandainya dari keempat ini ya hanya 3 saja domain elektron ikatan, hanya 3 saja. Nah, sama saja ini. Nah, jadi gini. Piramida trigonal. Nah, dari 4 domain tadi, misalkan hanya 2 saja domain elektron ikatan. Planar V. Angular atau Ben. Planar V. Nah, gitu. Itu maksudnya. Nah, itu dari situ kita itu bisa menduga gitu ya. Jadi bisa menduga, memperkirakan atau meramalkan tentang itu geometri molekul. Nah, sekarang ini. Nah, jadi ini di atom pusat ya. Wah, saya harus agak jauh biar bagus nih. Di atom pusat ada 5 domain, kan gitu ya. Ini 5 domain. Kalau begini elektron geometrinya namanya apa ini? Trigonal bipiramida. Trigonal bipiramidal. Kan gitu. Jadi kalau semuanya itu berupa domain elektron ikatan, maksudnya digunakan untuk mengikat atom semua. Maka geometri molekulnya trigonal bipiramidal. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan diambil 1, jadi di sini ini isinya pasangan elektron bebas, maka geometri molekulnya tetrahedral jungkat-jungkit. Terdistorsi. Betul. Nah, kalau seandainya duanya berupa pasangan elektron bebas, maka bentuk molekulnya bentuk T. Bentuk T. Nah, itu. Seperti itu. Jadi kalau bentuk T, elektron geometrinya apa? Bentuk T itu kan geometri molekul. Lah kalau elektron geometrinya apa? Lo tadi yang domain Ustaz itu? Apa ini? Trigonal bipiramidal. Iya. Jadi kalau elektron geometrinya itu trigonal bipiramidal, maka kemungkinan bentuk molekulnya apa saja tadi? Oh, ini. Oh, ada bentuk T. Bentuk T. Terus Apa? Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit. Terus satu lagi. Sama Ustaz. Jungkat-jungkit yang apa, Ustaz? Tetrahedral terdistorsi, Ustaz. Tetrahedral terdistorsi itu jungkat-jungkit. Iya, jungkat-jungkit itu. Oh iya. Ya kalau semuanya digunakan untuk mengikat atom ya berarti trigonal bipiramida juga. Bipiramida. Jadi kalau elektron geometrinya itu trigonal bipiramida, maka bentuk molekulnya yang mungkin adalah trigonal bipiramida, jungkat-jungkit, bentuk T, dan satu lagi. Gitu. Satu lagi, itu apa? Linear. Jadi linear itu kemungkinan ada yang domain elektron.
Ustadz, Afwan ke mute. Ustadz, Kamu itu Ustaz. Ustadz, oke. Ini susah kan kasih sama tuh Ustaz. Iya, weh. Kurang ajar sekali. Barusan ini. Oke. Barusan tuh. Jadi geometri molekul linier itu kemungkinan yang domain elektron totalnya itu 2 atau domain elektron totalnya 5. Gitu kan. Berarti Ustaz kalau yang bentuk T itu dia bisa jadi linear. Enggak gitu maksudnya. Nah, ini namanya belum nyambung. Gitu, belum nyambung. Belum nyambung gitu. Oke, yang sederhana dulu saja, sederhana. Ya. Kalau saya gambarkan gini, ini maksudnya apa? Ini model begini maksudnya Trigonal apa? planar. Trigonal planar. Dulu, planar, jangan nama dulu. Atom pusat Mengikat Memiliki domain. atom pusat di kulit terluarnya terdapat 3 domain elektron. Saya ulangi lagi. Atom pusat di kulit terluarnya terdapat 3 domain elektron. Tidak saya lengkapi terikat atau bebas ya. Gitu. Atom pusat ya di kulit terluarnya terdapat 3 domain. Nah, ya. Nah, jadi ini tadi atom pusat di kulit terluarnya terdapat 3 domain. 3 domain. Kalau ketiga-tiganya itu domain elektron ikatan, maksudnya kalau domain elektron ikatan itu kan untuk mengikat atom lain. Iya. Begini. Jadi bentuk molekulnya apa? Ini Ustadz, trigonal planar. Trigonal planar Ustaz. Ya. Nah sekarang, kalau domain elektron ikatan kan berarti untuk mengikat atom. Iya. Nah sekarang kalau domainnya elektron bebas, misalkan tetap pakai gini. Nah gini, ini maksudnya domain elektron bebas. Ini elektron bebas di orbitalnya, kan gitu. Mengisi ruangan di sini. Nah, maka bentuk molekulnya? Ben. Angular. Iya, angular. Angular. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini ini maksudnya apa? Di atom pusat terdapat domain elektron bebas 1 dan 2 domain elektron ikatan. Ustadz, Apa? yang angular tuh kalau disebut bentuk V juga bisa kan Ustadz? Kalau apa? Disebut bentuk V juga bisa kan? Disebut bentuk V itu. Loh iya, bentuk molekulnya angular. Oh iya. Atau planar V. Ya, yang di ruangan sini, kan ini atom pusat, di kulit terluarnya ada pasangan elektron bebas. Ini maksudnya sini diisi domain elektron bebas atau pasangan elektron bebas. Gitu. Terkecuali kalau di sini ini elektronnya ini untuk mengikat atom lain. Nah, kalau untuk mengikat atom lain kan berarti ketiga-tiganya domain elektron ikatan. Maka bentuk molekulnya jadi bentuk molekul trigonal planar atau bentuk molekul planar V, elektron geometrinya apa? 3. 3. Itu Elektron geometrinya namanya apa ini? Oh, Trigonal planar. Jadi elektron geometri trigonal planar itu gitu bisa mempunyai bentuk molekul planar V, juga bentuk molekul apa tadi? trigonal planar. trigonal planar. Trigonal planar. Nah, gitu. Begitu. Jadi seperti itu maksudnya. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ustaz, jadi kalau bentuk T itu bagaimana Ustaz? Bentuk T. Ya. Itu kalau
kalau orang itu kecerdasan spasialnya kurang, nah, memang repot kayak gini nih. Kecerdasan berkaitan dengan ruang. Oke. Nih, model ini ya. Nih, model ini 3 dimensi. Nah, ini menggambarkan apa? Atom pusat di kulit terluarnya terdapat Elektron 5 bebas. domain. Lima domain. elektron. 5 domain. Nah, maka nama elektron geometrinya adalah trigonal bipiramidal. Bipiramidal. Ada ya? Trigonal bipiramidal. Karena ini tadi hanya menggambarkan domain elektron. Belum spesifik. Kalau spesifik itu sudah dikatakan menggambarkan apa? Domain elektron ikatan atau bebas. Nah, kalau kelima-limanya tadi itu domain elektron ikatan, berarti kan maksudnya untuk mengikat atom. Jadi atom pusat mengikat 5 atom lain. Maka geometri molekulnya apa ini? Trigonal bipiramidal. Trigonal bipiramidal. Nah, tuh, yang tanya tadi harus paham. Nah, kalau salah satu itu domain elektron bebas. Misalkan di sini nih. Nah, ini. Jadi dari 5 domain tadi, 3 domain elektron ikatan, 1 bebas. Nah, maka geometri molekulnya apa ini? Jadi ini di atas ini domain elektron bebas. Jungkat-jungkit. Ingat ya. Nah, jadi ingat, yang di sini domain elektron bebas. Nah, sekarang kalau saya ambil satu lagi. Gitu. Ini saya ambil, ini kan domain elektron ikatan. Ini saya ambil. Di sini jadi domain elektron bebas. Maksudnya tidak digunakan untuk mengikat atom. Bebas. Terikat. Kan gitu. Nah, jadi ini kan bebas. Maksudnya ruangan di sini diisi pasangan elektron bebas. Ini diisi pasangan elektron bebas. Maka bentuk molekulnya apa ini? T. Bentuk T. Iya, walaupun gini tetap kita menyebutnya T-sip, gitu ya, bentuk T, gitu kan. Tapi kalau menggambar model molekulnya nggak digambar gini sih sebenarnya. Sering itu menggambarnya posisi begini, gitu. Kamu lihat-lihat di buku-buku itu, walaupun bentuk T itu bukan berarti terus digambar begini, tidak. Tapi tetap digambar seperti ini. Gitu. Jadi maksudnya apa? Di ruangan sini nih, ya kan? Kita bicara tentang ruang, dah. Ini diisi domain elektron bebas. Gitu. Jadi ini maksudnya menggambarkan elektron bebas. Atom pusat mengikat 3 atom lain. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi bentuk T itu asal elektron geometrinya trigonal bipiramidal. Jadi bentuk jungkat-jungkit ini atau sisau ini elektron geometrinya dari trigonal bipiramidal. Iya. Jadi bentuk trigonal bipiramidal elektron geometrinya Iya, tetap Trigonal trigonal bipiramidal. Iya, jadi elektron geometri. Jadi elektron geometri itu geometri berdasarkan itu elektron bebas atau domain elektron bebas di atom pusat. Jadi totalnya ini 5. Maka memungkinkan geometri molekulnya itu. Ustadz, ke mute Ustadz. Udah capek kali ya. Udah capek kali. Nah, jadi elektron geometri trigonal bipiramidal, bentuk molekul yang mungkin trigonal bipiramidal. Kayak gitu ya. Yang mungkin lain jungkat-jungkit. Yang mungkin lain apa? Bentuk T. Bentuk T.
Lain lagi bentuk Linear. linear itu maksudnya Iya. gini. Jadi ini di samping-samping ini diisi Isi pasangan elektron drone Bebas. Bebas. Nah, gitu maksudnya. Jadi di sampingnya ini ekuatorialnya gitu, ekuatorial kayaknya gitu maksudnya. Di ekuatorialnya itu diisi pasangan elektron bebas. Yang aksialnya ini itu domain elektron ikatan. Ini domain elektron bebas. Jadi linear. Apa? Mau nanya Ustadz, kalau Nanya. ada soal kayak gini itu bentuk domain bebas sama domain ikatannya dinyatakan atau kita sendiri yang tentuin Ustadz? Ya, nanti aja. Oh, ya. Biasanya kalau di soal itu, kalau tinggal ya, kalau soal kita berbahasa Indonesia itu biasanya rumus molekul diketahui, kemudian juga diketahui elektron valensi. Jadi kalian harus bisa menggambarkan struktur Lewis gitu ya. Nah setelah itu dan seterusnya. Ya misalkan gini ya, diketahui elektron valensi B5, elektron valensi Cl7 gitu. Di antara geometri molekul berikut yang merupakan geometri molekul BCl3 adalah bla 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 trigonal planar tetrahedron misalkan gitu. Nah, Oh ya Ustadz, lihat Ustadz. nah kayak gitu. Ya nantilah gitu. Atau lihat di UKBM ada soal-soalnya di bawah gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ya. Oke. Ya, saya berharap tadi itu cuma 60 menit ya, tapi ternyata ya sampai berapa ini? Hampir habis ini, udah 8.45, 5 menit lagi habis. Ya demikian, terima kasih atas perhatian gitu ya, dipelajari UKBM-nya gitu ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Oke, yuk. Syukran Ustadz ini.